Bahkan ini kan sudah menjelang 17 Agustus yang ke-80 tahun. Itu kami di media sosial, bukan kami, tapi representasi dari teman-teman Gen Z, itu banyak yang menyuarakan tentang kalau orang-orang biasanya mengibarkan bendera merah putih ya biasanya. Bendera One Piece. Sekarang bendera One Piece, nah itu. Okay. Itu sudah pasti kerjaan teman-teman Gen Z. Saya yakin adik-adik ini sudah yang katanya apatis, tapi ternyata sebenarnya sangat peduli dengan negara ini. Mendeklarasikan, terus menyuarakan lewat media sosial, karena pasti semua Gen Z, semua kalangan pemuda dan pemudi ini semuanya sudah berbasis di media sosial. Jadi satu suara yang kita sampaikan lewat media sosial itu pasti ada beberapa orang yang terpengaruh dengan suara yang sudah kita istilahnya kita sampaikan di media sosial itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Ketua PC IPPNU Kabupaten Kediri. Selamat datang Mbak Jinan. Terima kasih Pak Eka. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, matur suwun kedatangannya pada kesempatan hari ini. Kita akan ngobrol santai terkait demokrasi. Mbak, ini sebelum kita tanya-tanya tentang demokrasi, apa sih kesibukan? Sebelumnya bisa kenalan diri di sana, terus nanti sekarang menjadi apa? Monggo, waktu dan tempat. Siap, terima kasih Pak Eka kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jinan. Saya Ketua PC IPPNU Kabupaten Kediri. Kegiatan sehari-hari saya, kesibukan saya hari ini, selain bekerja, saya punya usaha aksesoris dan baru merintis UMKM di bidang tas anyaman, dan baru saja selesai menuntaskan S2 di Universitas Airlangga. Alamat kali Pak ya? Alamat. Saya asli kelahiran Blitar, cuma sudah lama menetap di Desa Kelampisan, Kecamatan Kandangan. Begitu. Mungkin itu sedikit informasinya. Luar biasa. Ketua PC ini sudah menamatkan S2 di UNER. Nah, pada tahun ini ya? Baru tahun ini, alhamdulillah. Semoga karir kedepannya lebih lancar lah. Amin. Mbak, apa sih kesibukannya di PC? Apa saja kegiatannya sebagai ketua? Monggo. Jadi di IPPNU memang kita adalah organisasi di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, termasuk di Badan Otonom Nahdlatul Ulama, dengan badan otonom yang paling kecil. Jadi istilahnya kalau ada adik, kakak, dan orang tua, itu kita, IPNU dan IPPNU itu adalah adiknya. Jadi memang basis kami di IPNU dan IPPNU itu adalah pelajar. Semuanya berlatar belakang teman-teman yang masih duduk di bangku SMP, SMA, dan juga sedang menempuh kuliah. Nah, kalau kegiatan di IPPNU itu sendiri, kalau di tingkatan cabang, itu memang kita satu periode hanya 2 tahun, jadi kita fokus untuk pengembangan SDM. Selain teman-teman bisa mengembangkan diri melalui IPPNU, teman-teman juga bisa mengeksplor lebih dalam lagi bagaimana berorganisasi, dan kami di IPPNU pun tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang ada di luar, selain di berorganisasi selain di IPPNU, juga dipersilakan bisa berorganisasi di kampus atau di sekolahnya masing-masing, sehingga
sharing tentang ilmu-ilmu ataupun tentang kegiatan itu bisa dipadu-padankan. Jadi kalau kegiatan selama ini sudah hampir selesai ya Pak, di bulan September nanti kita sudah akan konferensi. Itu memang kegiatan yang basisnya keagamaan, ada rutinan-rutinan, sholawatan, gibaan, terus kita ada basis sosial yang menyentuh di teman-teman tingkatan pimpinan di bawahnya, di pimpinan anak cabang itu di kelas kecamatan, dan pimpinan ranting itu di kelas desa. Terus kita juga ada pengembangan SDM, ada beberapa pelatihan untuk peningkatan SDM teman-teman IPNU dan IPP itu sendiri sebagai representasi seorang pelajar. Luar biasa, kegiatannya banyak sekali ternyata. Saya kira PC IPNU hanya sekolah, terus pulang, terus belajar. Ternyata banyak sekali kegiatannya, tapi saya ada titik menariknya. Adik-adik tadi, kisaran berapa sih umur yang di IPPNU itu? Kisarannya? Kisarannya itu di usia 16 tahun sampai maksimal 24 tahun. Oh, ada maksimalnya? Iya, maksimal 24 tahun. Ya, kalau dalam istilah, nah, di usia itu kan usia Gen Z ya, kalau betul, dia ya. Jadi bagaimana sih pandangan Gen Z terkait demokrasi? Monggo. Okay. Sebenarnya kalau terkait demokrasi ya, itu ada beberapa teman-teman yang memandang positif dan ada beberapa teman-teman yang memandang negatif. Melihat semua informasi itu bisa diakses melalui media sosial, itu pasti banyak sekali informasi yang bisa didapatkan, baik itu positif, negatif. Kalau sebagai Gen Z sendiri, sebenarnya kalau dikatakan representasi dari Gen Z, saya juga termasuk Gen Z. Cuma masing-masing kepala itu pasti punya pandangan yang berbeda terkait dengan demokrasi. Katanya ada yang bilang kalau dari rakyat untuk rakyat, tapi ada juga yang sebaliknya tidak setuju dengan hal itu karena melihat fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, entah baik itu terkait gejolak pemerintahan dan lain sebagainya. Bahkan ini kan sudah menjelang 17 Agustus yang ke-80 tahun. Itu kami di media sosial, bukan kami, tapi representasi dari teman-teman Gen Z, itu banyak yang menyuarakan tentang kalau orang-orang biasanya mengibarkan bendera merah putih ya biasanya. Bendera One Piece. Sekarang bendera One Piece, nah itu. Okay. Itu sudah pasti kerjaan teman-teman Gen Z. Jadi memang menarik. Jadi kita kalau kebetulan saya ini juga di KPU ini komisioner paling muda. Jadi mau tidak mau saya harus merangkul adik-adik yang ada di bawah nih. Nah, bagaimana sih tantangan? Maksudnya kita harus masuk lewat apa? Lewat edukasinya bagaimana? Lewat kesenian kah? Lewat hiburan kah? Atau lewat agamis? Maksudnya lewat jalur-jalur bagaimana supaya kami ini bisa masuk ke ruang-ruang adik-adik Gen Z. Ya. Kalau untuk bisa masuk ya Pak, menurut saya itu Gen Z itu dengan banyak sekali latar belakang, tidak hanya teman-teman dari seni, misalkan dari yang berlatar belakang agama dan lain sebagainya. Tapi sepertinya semakin kesini, semakin hari demi hari, teman-teman Gen Z itu ingin duduk melingkar bersama mungkin senior-senior yang ada di atas, sudah berada di atas, itu membicarakan bagaimana negara ini ke depannya. Nah, setelah duduk melingkar itu dan hasil dari duduk melingkar itu ada pembuktiannya Pak. Nah, soalnya Gen Z itu sudah merasa bahwa Gen Z ini dikhianati istilahnya. Tidak hanya dikhianati oleh janji-janji para ini ya,
para pimpinan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka, tetapi juga dikhianati oleh sejarah. Nah, soalnya semua informasi sekali lagi itu sudah bisa diakses melalui media sosial. Jadi buku-buku sejarah yang sudah kami pelajari sejak SD itu kayaknya mereka merasa kurang. Kayaknya nggak seperti ini nih sejarah yang sebenarnya sudah terjadi, sudah terlampaui. Nah, setelah duduk melingkar itu tadi, terus ada hasil yang sudah didiskusikan dari diskusi itu tadi, dan ada pembuktian secara berkelanjutan, sehingga teman-teman itu benar-benar percaya bahwa kedepannya beberapa tahun lagi kita benar-benar bisa mencapai di Indonesia emas. Oh iya, menarik. Memang nanti di tahun 2045 itu kan kita ditargetkan untuk menjadi Indonesia emas. Tapi saya yakin adik-adik ini sudah yang katanya apatis. Nah, yang katanya apatis, tapi ternyata sebenarnya sangat peduli dengan negara ini. Termasuk pengibaran bendera One Piece tadi. Ya. Itu kan kerjaannya adik-adik Gen Z nih. Jadi saya yakin itu merupakan salah satu sumbangsih pemikiran, tapi melalui karya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya terima kasih, nanti mungkin akan saya lebih kita buatkan formula supaya kita bisa masuk ke ranah-ranah Gen Z. Terima kasih, Mbak. Tapi masih banyak nih adik-adik yang apatis. Nah, terus bagaimana? Maksudnya langkah konkretnya untuk kita untuk merangkul mereka. Bagaimana, Mbak? Menurut pandangan jenengan. Maksudnya kalau mungkin langkah konkret kan duduk melingkar hanya beberapa, maksudnya yang hanya kalangan pelajar, karena jenengan pelajar, maksudnya banyak kalangan yang lain selain pelajar. Mungkin bagaimana pandangan dari sisi Gen Z? Sebenarnya ini topik yang agak sensitif ya Pak. Saya nggak tahu ini nanti ketika sudah diupload apakah wah ini kayaknya Jinan bukan representasi Gen Z kok tidak mendukung kita dan lain sebagainya. Padahal dari sisi saya sendiri itu saya meyakini bahwa masing-masing orang manusia ini diciptakan itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan pemerintahan kita, Pak. Entah pemerintahan kita, entah apapun yang ada di atas kita. Karena saya juga keterwakilan dari, kalau istilahnya kami di pimpinan cabang ini kan negara kecil-kecilannya, Pak. Kita punya pimpinan yang ada di bawahnya, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, dan banyak sekali. Kita ada 4.000 sekian kader. Jadi saya juga merasakan bagaimana rasanya seorang pimpinan yang ada di atas gitu. Dan saya rasa kalau langkah konkret itu kira-kira kok selamanya itu nggak akan pernah ada yang ideal, Pak, kalau menurut saya. Jadi caranya adalah meminimalisir. Nah, kalau saya bilang kenapa kok saya mengusulkan duduk melingkar dan akhirnya nanti ada hasil dan hasil itu harus direalisasikan, dan setelah direalisasikan itu wajib dipublikasikan. Nah, artinya berbagai kalangan, entah itu dari akademisi, praktisi, atau apapun itu pasti bisa menyentuh, pasti bisa melihat bahwa oh ternyata sudah terjadi diskusi, sudah ada duduk melingkar dengan orang-orang yang ada di atas, dan sudah ada langkah konkret, ada realisasi bahwa sebenarnya bisa nih kita mencapai di Indonesia emas tahun 2045. Begitu Pak, kalau menurut saya. Tapi yakin deh, dari 4.000 kader IPP itu di tahun 2029 ketika itu sudah terrealisasi untuk tidak golput, kira-kira bagaimana? Itu pasti tidak golput ya kalau itu sudah terrealisasi. Wah, kalau kalau menjanjikan saya nggak bisa ya Pak ya, tapi yang bisa saya lakukan adalah mengusahakannya. Bagaimana
teman-teman, terutama kalau di IPNU dan di PPNU itu kan banyak sekali pemilih pemula ya Pak ya, untuk tidak golput, bahwa satu suara yang kita miliki itu menentukan bagaimana langkah kita, bagaimana Indonesia beberapa tahun ke depan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya lakukan. Selain itu mendeklarasikan, terus menyuarakan lewat media sosial, karena pasti semua Gen Z, semua kalangan pemuda dan pemudi ini semuanya sudah berbasis di media sosial. Jadi satu suara yang kita sampaikan lewat media sosial itu pasti ada beberapa orang yang terpengaruh dengan suara yang sudah kita istilahnya kita sampaikan di media sosial itu. Mbak, jadi demokrasi jenengan juga sebagai Ketua IPP NU Kabupaten Kediri. Bagaimana pandangan dari Gen Z yang sesuai tradisi NU, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, itu pandangannya bagaimana untuk memilih pemimpin, untuk mencari pemimpin itu bagaimana? Kalau selama ini yang ada di lingkup kita, terutama di lingkup Nahdlatul Ulama, itu memang kita memilih sebaik-baiknya pemimpin yang apapun yang dilakukan pemimpin itu akan kembali lagi ke masyarakat. Saya yakin bahwa tidak hanya di lingkup Nahdlatul Ulama saja, di lingkup manapun itu pasti memilih pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Nah, itu sama dengan kami yang ada di NU itu juga begitu. Kalau boleh sedikit curhat ya Pak ya. Saya ini menempuh S2 itu hanya 1,5 tahun. Dulu S1 3,5 tahun. Nah, waktu S1 kemarin saya juga kebetulan juga jadi ketua PAC PPNU Kecamatan Kandangan. Setelah itu lanjut di S2 jadi ketua PC PPNU Kabupaten Kediri. Nah, awalnya saya pernah ada di posisi di kampus itu saya ditawari jadi asisten dosen KPS S3 di kampus saya, tapi karena saya yakin bahwa ketika saya mengambil kesempatan itu, ini pasti PPNU di Kabupaten Kediri ini kelenderan gitu. Saya mikirnya gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa pemimpin itu harus mementingkan kepentingan umat yang ada di bawahnya itu di atas kepentingannya sendiri. Oh, saya yakin kalau kesempatan itu saya ambil, saya pasti punya karir yang jauh melejit mungkin dibandingkan dengan hari ini. Tapi saya meyakini bahwa apapun langkah yang sudah saya ambil, ini seperti sudah di timeline sama yang ada di atas. Bahwa Jinan, kalau misalkan kamu ambil yang ini, itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Dan ketika kamu memilih di PPNU, itu juga akan ada banyak hal yang sampean temui, yang sampean dapatkan. Dan alhamdulillah, saya meyakini bahwa kemarin waktu wisuda di tanggal 14 Juni, saya itu dapat predikat sebagai wisudawan terbaik jenjang magister. Itu karena saya mempertahankan posisi saya sebagai ketua IPPNU di Kabupaten Kediri. Mungkin kalau saya memilih waktu itu sebagai asisten dosen di Surabaya, mungkin tidak akan ada di fase yang seperti ini, Pak. Jadi memang ini kriteria pemimpin-pemimpin yang akan datang kira-kira seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan, Mbak. Soalnya Wakil Bupati yang sekarang kan juga alumni ketua PC. Nah, ini mungkin berdoa saja dan terus belajar, termasuk berjejaring untuk ya siapa tahu. Tapi saya yakin dan saya percaya kepada anak-anak muda itu akan mempunyai gaya kepemimpinan tersendiri terkait untuk pandangan terkait untuk negara. Saya yakin akan beda dengan kalangan-kalangan yang tua, tapi tidak menutup kemungkinan ada satu hal tujuannya memang untuk Indonesia yang lebih baik. Itu tujuannya. Mbak, selain belajar, selain organisasi, ini saya baca CV-nya ini, jenengan juga pengusaha nih. Bisa dijelaskan
usahanya apa, terus mengatur ritmenya antara pendidikan, organisasi dengan usaha. Ini kan 3 kegiatan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang biasa, kira-kira seperti itu. Monggo. Tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang biasa. Berarti nggak biasa saya, Pak. Oh, kok Pak Mas ya? Apa-apa. Jadi memang saya sudah mulai terjun di dunia bekerja, bisnis ya istilahnya, itu sejak SMA. Nanti mungkin teman-teman yang ada di layar bisa cek di Google Jinantia Bagita, langsung muncul. Nah, promosi nih ya. Profil saya bagaimana sejarah yang sudah pernah saya lewati dan lain sebagainya itu sudah terpampang di Google. Karena baru beberapa hari kemarin saya juga diliput sama teman-teman di Radar Kediri. Kalau mengatur, memanage ya Pak antara memanage ya Mas antara bekerja, organisasi dan pendidikan itu saya rasa memang 3 hal yang cukup membuat pusing ya. Tapi alhamdulillah sampai per hari ini saya bisa melewati hal-hal itu, bahkan telah mengantarkan saya di titik yang seperti ini. Dan bekerja sudah saya mulai sejak kelas 2 SMA, karena waktu itu memang kondisi keuangan keluarga, ekonomi keluarga itu memang tidak memungkinkan, dan saya anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi tanggung jawabnya ini memang cukup bukan berat, tapi tanggung jawabnya lebih dibandingkan mungkin dengan teman-teman yang lain. Dan akhirnya waktu itu saya bertekad, dan memang ibu saya itu sudah meyakinkan saya bahwa di usia segini kamu harus bisa mandiri, tidak hanya secara intelektual, secara jati diri dan lain sebagainya, tapi harus juga mandiri secara ekonomi gitu. Jadi kelas 2 SMA hingga per detik ini itu saya sudah membiayai hidup saya sendiri, membiayai pendidikan saya sendiri dan lain-lainnya. Karena berkat ibu saya itu tadi, segala kekuatan, kebetulan waktu itu ibu saya single parent, jadi memang tantangannya itu lebih-lebih. Selain anak pertama, ibu juga single parent, jadi saya harus bisa memposisikan untuk saya punya mimpi yang sangat besar. Saya ingin bercita-cita jadi ABCD, tapi kalau tidak saya usahakan mungkin dengan bekerja dan diri saya tidak saya latih melalui organisasi, dan saya juga menganggap di organisasi ini setengahnya hiburan. Jadi kalau saya penat kerja, terus penat pendidikan, itu ketemu teman-teman, terus fresh lagi. Cara baterai itu kalau tinggal 5% itu langsung kembali ke 95% gitu. Kan karena kalau bertemu teman-teman kita bisa sharing bagaimana hari ini apa yang sudah dilalui dan lain sebagainya. Jadi memang sejarahnya panjang, tapi yang paling saya ingat sekali bahwa waktu itu saya sempat pernah tidak mau melanjutkan kuliah, tidak mau melanjutkan pendidikan karena saya merasa bahwa saya anak pertama, harus membantu orang tua, tapi saya ingat betul bahwa waktu itu ibu saya bilang, kuliah itu gak mek gurung gawe duit, tapi yang gawe tekad. Nah, tekad yang harus saya lakukan adalah dengan bekerja, di sisi lain saya harus ikut organisasi yang bisa mengasah kemampuan saya sehingga terbentuklah saya yang hari ini. Terbentur dan terbentuk. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Itu kan ada 3 tadi ya. Ada usaha, bisnis, pendidikan, organisasi. Ini boleh di-spill nggak? Ada satu lagi, mungkin kisah asmara. Wow, kalau itu sangat menyedihkan. Menyedihkan ya. Wah. Berliku-liku. Berarti nggak perlu dibahas ya? Nggak perlu dibahas. Kalau mau dibahas langsung japri saja. Japri, gitu ya. Mungkin sangat menarik. Jadi pandangan anak-anak Gen Z, kembali lagi. Ini saya tarik lagi, memandang politik yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kediri, itu bagaimana? Apakah sudah bagus atau bagaimana lah? Silakan untuk menyampaikan penilaiannya untuk demokrasi yang terjalin di Kabupaten Kediri.
khususnya di Kabupaten Kediri, umumnya di Indonesia. Jadi kalau memang secara umum, sebenarnya saya juga belum pernah ya, Mas, melakukan survei bagaimana kepuasan teman-teman Gen Z terhadap kepemimpinan pemerintahan hari ini. Tetapi kalau secara garis besar, yang saya temukan di beberapa komentar-komentar teman-teman lewat media sosial itu memang kepuasannya itu kurang secara umum, karena melihat Indonesia yang hari ini pernah ada hashtag kabur aja dulu, terus Indonesia cemas dan lain sebagainya. Itu mungkin adalah bentuk kekecewaan dari teman-teman karena melihat saya sudah pernah menyumbangkan satu suara saya yang harapannya untuk kemajuan bangsa Indonesia, tapi malah sebaliknya saya tidak mendapatkan apapun. Terus yang akhir-akhir ini lagi booming itu kalau nomor rekening itu nggak digunakan berapa bulan ya, 2 bulan kayaknya, itu langsung tidak diaktifkan. Terus sedangkan banyak pengangguran dari kita, mungkin ada beberapa Gen Z yang termasuk di dalamnya, itu malah ya tidak diapa-apakan, dibiarkan begitu saja. Nah itu mungkin bentuk kekecewaan dari teman-teman Gen Z. Kalau mungkin teman-teman juga sudah bisa mengakses segala informasi, membandingkan kita dengan negara-negara yang sudah maju, itu mungkin ada beberapa perbedaan. Itu mungkin kalau secara luas. Kalau di Kabupaten Kediri sendiri, saya yakin pasti ada beberapa teman-teman yang kontra. Tapi juga ada banyak yang pro dengan politik, dengan kepemimpinan khususnya yang ada di Kabupaten Kediri. Karena kalau membandingkan Kabupaten Kediri dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya, minim sekali ada informasi yang negatif, entah itu berupa kolusi dan lain sebagainya. Kalau melihat di Kabupaten Kediri sendiri pun, kalau misalkan ada informasi di daerah-daerahnya yang jalannya rusak dan lain sebagainya, kita punya Halo Mas Bub yang langsung mengawal masalah terkait itu. Jadi kalau memang di Kabupaten Kediri sendiri itu sangat minim berita terkait hal-hal yang negatif. Tapi tidak memungkinkan bahwa pasti tetap ada teman-teman yang kontra terkait mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena memang sekali lagi saya menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, pasti semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi saya yakin kalau di Kabupaten Kediri, kekurangan-kekurangan yang ada di lintas pemerintahan, politik dan lain sebagainya itu pasti dijadikan evaluasi, sehingga kedepannya itu pasti bisa menjadi yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Itu tanggapan untuk proses kepemimpinan. Di 2024 kemarin, kita kan KPU itu melaksanakan kegiatan, itu ada 2. Yang pertama itu pemilu, yang kedua itu pilkada. Jadi mungkin jenengan juga memandang KPU. Nah, bagaimana? Apakah sudah informatifkah atau jenengan jangan-jangan sudah pernah menjadi ad hoc kami atau bagaimana? Maksudnya perjalanan di 2024, jenengan kan juga tahu nih berkecimpung itu KPU itu sampai di mana sih hadir di Gen Z? Monggo. Kalau di 2024 kemarin berarti memang sudah hampir 1 tahun ya Mas ya, perjalanan momen bersejarah yang paling besar berbarengan sekaligus antara pemilu dan juga pilkada, dan sebetulnya teman-teman di PC IPNU dan IPPNU Kabupaten Kediri ini sudah berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Kediri, yang artinya memang kami ini adalah usia-usia pemilih pemula. Dan waktu itu di 2024 semua informasi yang kami dapatkan sebagai di IPNU dan IPPN ini sangat informatif. Yang disampaikan KPU itu sangat informatif. Apalagi ini jangan-jangan apa? Penilaian secara subjektif apa real ini? Makanya real ya.
karena memang sudah dilakukan beberapa kali sosialisasi. Nah, yang artinya itu memang satu langkah konkret untuk bagaimana menyampaikan kepada teman-teman pemilih pemula bahwa ini loh yang kita sampaikan, kita buatkan di ajang pemilu dan juga pilkada. Nah, kamu sebagai pemilih pemula, bagaimana kamu bertindak untuk negara Indonesia ini jauh lebih maju, tidak hanya di hari ini, tetapi di beberapa tahun ke depan, gitu. Saya kira KPU di Kabupaten Kediri ini sangat informatif karena memang melakukan langkah konkret untuk mengadakan beberapa sosialisasi terutama di kami, di IPNU dan IPPNU Kabupaten Kediri, tidak hanya di pimpinan cabang, tapi melalui kami menyebutnya Korcam, Koordinator Kecamatan di seluruh Kabupaten Kediri. Terima kasih. Ini tadi agak tersanjung. Saya juga kemarin berterima kasih karena saya yakin di pilkada kemarin, alhamdulillah Kabupaten Kediri meningkat untuk partisipasi masyarakatnya dari 65% menjadi 72%. Intinya apa? Jadi memang ada kenaikan, ada 7% kenaikan, itu salah satu kebanggaan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada 28% warga Kabupaten Kediri itu belum nyampe. Jadi kita mengajaknya belum nyampe. Itu nanti mungkin ini tetap kepada Mbak Jinan dan termasuk Genzi seluruh Kabupaten Kediri. Ya, itu kita manfaatkan momennya. Jadi ketika ada momen-momen pilkada ya kita datang ke TPS, bahkan KPU Provinsi Jawa Timur sudah membuat tagline itu golput jangan ya Dik ya. Itu salah satu memang yang kita target kita memang di Genzi. Nah, Mbak, IPPNU ketika mungkin nggak membuat partai. Wah, ngeri-ngeri sedap ya ini pertanyaan. Mungkin nggak membuat partai. Ya. Yang jelas di IPPNU sendiri, di internalnya itu tidak mungkin. Karena kami adalah bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yang artinya memang kami adalah organisasi berbasis sosial keagamaan ya. Jadi sudah dipastikan tidak mungkin. Tapi selepas selesai berkhidmat di organisasi PPNU, kami membebaskan teman-teman semua untuk mungkin memilih jalan berpolitik mengikuti di partai-partai tertentu. Tapi kalau selama di PPNU, kami memang memegang teguh bahwa kami ini adalah organisasi yang basisnya sosial keagamaan, yang representasi seorang pelajar dan bagaimana seharusnya seorang pelajar itu. Mungkin kalau banom-banom di atasnya ada Ansor, ada Fatayat, Muslimat, ada NU itu sendiri mungkin memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dengan kita. Ini satu kata, Mbak. Satu kata untuk menilai. Satu kata untuk menilai pemerintahan Kabupaten Kediri. Satu kata saja. Apa? Dua nggak boleh ya? Ya, dua. Gujob ya. Oh, berarti memang satu lagi untuk KPU Kabupaten Kediri, dua kata. Wah, dua kata. Apa ya? Satu aja kalau Satu. Nice. Ya, memang kita mengundang jenengan memang untuk kita mendengar lebih dekat. Kita ngobrol, jenengan juga tadi sudah mengharapkan untuk duduk melingkar ya. Ini lingkarannya kecil dulu, nanti akan menjadi besar. Saya yakin aspirasi jenengan itu pasti akan
didengar. Kira-kira seperti itu. Mbak, untuk closing statement ya, harapan terutama bagi pemerintahan Kabupaten Kediri, terus KPU, terus nanti sekalian ajakan kepada adik-adik Genzi untuk biar tidak golput. Mungkin itu, monggo waktunya. Yang pertama harapan untuk pemerintah Kabupaten Kediri, kedua harapan untuk KPU, dan yang ketiga ajakan untuk teman-teman agar tidak golput. Yang pertama harapan untuk pemerintahan Kabupaten Kediri. Saya sendiri sebagai tidak hanya keterwakilan dari teman-teman IPPNU, dari Genzi, tetapi juga sebagai warga Kabupaten Kediri, bahwa tidak banyak harapan yang ingin saya sampaikan. Kabupaten Kediri harus A, B, C, D, harus menjadi yang nomor 1 di Indonesia, itu tidak ingin saya sampaikan. Bahwa yang ingin saya sampaikan adalah harapannya semoga Kabupaten Kediri ini terus lebih baik. Hari ini sudah lebih baik, tapi kedepannya pasti ingin yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terutama kami, Genzi, nantinya pasti akan mengisi ruang-ruang di pemerintahan, karena yang nantinya generasi-generasi X atau Y mungkin sudah pensiun dan lain sebagainya, dan yang mengisi ruang-ruang tersebut adalah bagian dari kami. Nah, maka yang ingin kami, terutama dari saya, yang ingin saya sampaikan adalah semoga Kabupaten Kediri ini jauh lebih baik, jauh lebih melejit, jauh lebih terbang tinggi daripada yang sebelumnya. Karena hari ini sudah lebih baik, maka harapannya ke depannya jauh lebih baik lagi. Dan yang kedua, untuk KPU Kabupaten Kediri ini juga saya sampaikan terima kasih banyak, karena 1 tahun yang lalu kami, IPNU dan IPPNU Kabupaten Kediri ini termasuk pemilih pemula, benar-benar dikenalkan bagaimana cara jadi pemilih yang baik, bagaimana tidak golput dan lain sebagainya, melalui sosialisasi-sosialisasi yang harapannya untuk KPU Kabupaten Kediri ini terus memberikan informasi yang informatif kepada kami, Genzi, kepada IPPNU, kepada pemuda dan pemudi di Kabupaten Kediri, karena memang karakter dari kami ini agak agak kaku, agak keras. Jadi saya yakin selain informatif itu tadi, juga inovatif bisa memberikan informasi yang sesuai, yang masuk dengan ranah kami. Jadi sebenarnya nggak punya banyak harapan, karena saya yakin di KPU Kabupaten Kediri ini pasti melangkah jauh lebih banyak lagi, jauh lagi memikirkan sesuatu lebih matang lagi. Dan yang ketiga tadi ajakan untuk teman-teman tidak golput. Nah, ini berarti kurang berapa tahun lagi ya Pak, kalau mau pemilihan lagi? 4 tahun? 4 tahun lagi, ya 4 tahun lagi. Mungkin teman-teman yang kemarin menjadi pemilih pemula, itu akan menjadi pemilih yang apa istilahnya, di tengah-tengah itu ya. Dan nanti akan lahir lagi pemilih-pemilih pemula yang lain di 4 tahun lagi. Jadi untuk teman-teman yang hari ini, silahkan benar-benar dilihat, benar-benar disampaikan, benar-benar diteliti lebih dalam. Nantinya siapapun yang akan menjadi pemimpin kita, yang mungkin tidak sesuai dengan pilihan kita ya Mas ya, itu tetap dikawal. Yang artinya kita tidak bisa apatis, tidak peduli dengan siapapun nanti yang jadi pemimpin. Saya nggak peduli, karena itu pasti tidak berdampak di hidup saya. Nggak mungkin, itu pasti berdampak, sekecil apapun. Karena kita sebagai warga negara Indonesia itu pasti ada keterkaitannya dengan yang ada di pemerintahan. Jadi kalau kita tidak peduli, semakin kita tidak peduli, maka semakin tidak baik-baik saja nasib kita sebagai warga Indonesia. Maka siapapun nanti pilihannya, jangan pernah golput. Mungkin dan nanti kalaupun pilihan kita itu tidak jadi, itu tetap dikawal. Karena sebenarnya yang menentukan bangsa ini itu bukan berada di tangan siapa pemimpinnya, siapa jajaran pemerintahnya, tapi nasib bangsa ini itu ditentukan oleh tangan kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Siapa tahu nanti di 2029
sampean kesini lagi untuk sebagai daftar lah, Wah, daftar calon. aduh. Ya memang harus berganti. Memang seperti yang jenengan sampaikan. Jadi memang kepemimpinan itu harus berganti. Terus nanti untuk diisi oleh yang muda-muda. Saya doakan sampai ketemu nanti di 2029 sebagai peserta atau sebagai Oke, mungkin itu. Terima kasih matur suwun waktunya Mbak Jinan sudah datang ke podcast kami, podcast Bincang Demokrasi. Ini merupakan sarana informasi dan inovatif. Ini yang diharapkan anak-anak Gen Z. Jadi kita akan terus berbenah. Nanti juga jenengan pasti suatu saat akan kita undang lagi sebagai narsum podcast Bincang Demokrasi. Matur suwun waktunya. Jangan kapok ya ke sini ya. Mungkin itu saja pemirsa, pemilih Kabupaten Kediri, kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.